Terus kursinya, oh sudah elektrik juga. Nice. Ini bisa buat ngelawan CX-9 nih. Kalau kayak gini caranya nih. Oke, halo semuanya, kembali lagi di Farid Hanif ya. Kali ini kita lagi ada di showroomnya BYD. Atau kalau bahasa Cinanya ngomongnya BYD namanya. Bukan BYD tapi BYD. Nah, di belakang kita ada Atto 3 ya. Tapi ternyata gue selama di Beijing ini sama di Wuhu dari kemarin itu belum pernah ngelihat BYD Dolphin. Seal. Dolphin tuh ada banyak. Tapi kalau Atto 3 lumayan sering, Dolphin lumayan sering, tapi Seal nggak ada. Tapi di sini ya, Atto 3 itu dia punya nama sendiri ya. Logonya bukan BYD. Apa dibacanya nih? Pokoknya plus saja. Dan di sini ada namanya Song L ya. Jadi emang BYD itu pakai nama-nama dinasti dari zaman dulu gitu ya. Dan kemarin kita pernah pesan Didi namanya, bacanya TT. Itu kita dapat yang di belakang sana tuh. Mobil yang bagus. Nah, cuma yang menarik gua adalah ini nih mobil. Ini bacanya apa nih? Tapi intinya up lah, ya kan? Nah, ini mobil kalau misalkan BYD Atto 3 itu dimensinya hampir 4,5 meter, jadi kurang lebih bersaingnya sama mungkin Hyundai Tucson atau Honda CR-V udah kepanjangan ya. Ya pokoknya di atasnya itulah. Nah, ini mobil bisa bersaing sama HR-V, Creta, Xforce, Yaris Cross, karena kalau kita lihat dimensinya dia panjangnya 4310 dan lebar 1830, tinggi 1675. Artinya crossover ini itu sama ininya, kelasnya di HR-V dan kawan-kawan. Jadi di bawahnya Atto 3. Kayaknya buat masuk ke Indonesia lucu, dan dia punya 3 model ya. Yang 301 kilo range-nya, 401 kilo dan 401 kilo. Cuma beda harga aja. Dan kita lihat dia punya tenaga 130 HP, 290 Nm ya. Ini 45,12, baterainya itu 45,12 kWh. Sama dia range-nya 401%. Dan fast chargingnya bisa dari 30 sampai 80%. 0-100-nya hanya dalam 7,9 detik aja. BYD Up. Keren gak desainnya? Kalau gue sih suka ya. Jadi dia ada lampunya DRL di bawah sini, dan ada lampu kotak-kotak ya di bagian depannya. Nah, tapi bagian sini yang nggak nyala nih, dia cuma silver doang ya. Habis itu nyambung lagi ke sini. Depannya sih keren. Sama di sini ada kamera tersembunyi. Tapi ini buat kamera 360-nya. Kalau kamera buat adasnya ada di atas itu tuh. Oke, sekarang kita lihat bagian sampingnya. Nah, ini bagian sampingnya juga dia nambah aksen-aksen ya. Di bagian sini tuh ada profilnya. Sini lagi biar kesannya kayak SUV banget. Tapi bannya ya, biasa kan mobil zaman sekarang itu peleknya gede-gede. Dia enggak, dia peleknya cuma 16 aja. Dan dia pakai ban 215/65 ya. Jadi emang nggak terlalu besar. Terus dia punya door handle. Ini kelihatannya rata. Padahal kalau dibuka dia model cungkil biasa sih. Sampai ke belakangnya seperti ini profilnya. Nah, ini belakangnya juga desainnya gue sih lucu ya. BYD Up. Nah, kayak gini kurang lebih. Ada wiper belakang, ada spoiler belakang seperti ini. Dan lampu belakangnya pun juga desainnya cukup complicated. Ada tulisannya BYD Tech di bagian sini. Kita buka bagasinya. Oke, bagasinya sayangnya nggak terlalu gede ya. Jadi cuma segini aja. Mungkin bagasinya mirip-mirip kayak apa ya, Kia Sonet mungkin. Terus bawahnya dibuka ada storage yang cukup besar ya, karena dia nggak ada ban serepnya. Nah, cuma biasanya emang mobil Cina itu dia itu bagasinya dibikin kecil, plat bodinya tebel ya, karena dia punya ruang belakang itu yang lega biasanya. Nah, di mobil ini juga sama ya, ruang belakang gede, jadi kaki kita masih punya space banyak, kepala kita masih ada space banyak dengan tinggi gue 170 cm. Tapi bagian tengahnya dia nggak ada armrest, dan bentuknya tuh dibikin complicated juga ya. Ini motif-motifnya itu tabrak-tabrakan ya. Tuh. Sampai ke tengahnya sini ada tempat penyimpanan besar, ada colokan USB, tapi sayangnya nggak ada AC di bagian belakang. Door trimnya juga desainnya bagus ya, tapi ini masih pakai plastik keras. Di sini soft touch, di sini juga soft touch lagi, ngikutin kulitnya. Tapi desainnya oke banget loh. Sampai di sini juga masih soft touch nih. Cuma bagian atas ini jahitan palsu plastik keras saja.
Nah, ke atas dia punya panoramic roof yang besar, bisa ditutup juga untungnya ya, nggak dibikin mati. Dan untuk lampunya dia sudah pakai touch sensitif ya. Bisa makin terang, bisa makin redup loh ini. Kalau mati ini gimana? Nggak bisa ya? Kayaknya matinya ngikutin depan deh, karena ini pintunya lagi dibuka ya. Sekarang kita masuk ke depannya aja yuk, kita lihat. Kita masuk ke bagian depannya ya. Oke. Dia tuh lebih kotak-kotak dan lebih kaku dibandingkan dengan Dolphin. Cuman kalau dibandingkan dengan Dolphin, entah kenapa gue lebih suka interiornya ini sih. Kelihatan lebih maskulin ya, lebih kotak gitu. Dan bisa kita lihat ya, satu hal yang membuat gue rasa wah itu ada di ini nih. Shifternya itu, dia tuh pakai plastik, tapi plastik transparan. Dalamnya tuh ada kayak semacam motif kristal gitu ya, tapi bukan kristal dia. Ini keren nih. P-nya dipencet, R-nya ke depan, D-nya mundur ke belakang. Dan ini buat start stopnya, untuk volumenya dari sini. Sama di sini ada gambar kipas, kayaknya AC ya. Dan ini ada buat matiin stability control, auto hold-nya ada di sini. Terus ini untuk driving mode sepertinya nggak berpengaruh. Yang ini untuk apa nih? Coba tulisannya apa nih? Kalian bisa baca nggak? Nah, di sini ada buat chargingnya besar, sama ada ventilasi AC dan ada layar yang nggak begitu gede. Tapi layarnya ini bagus sih. Dan BYD cukup cepat ya di sini ya. Ada buat pengatur AC-nya juga 24 sih, mana dingin ya kan. Kenapa nih? Ya, oke. Oh, jadi kencang dia. Oh, karena dia pakai auto ya. Jadi tiba-tiba mendadak kencang. Home-nya dia seperti ini. Ya, ada beberapa menu yang tidak ada di Indonesia. Bisa nonton juga ternyata dari Bilibili ya. Bilibili. Ini YouTube-nya sini nih. Jadi kalau kita mau nonton video itu bisa dari sini. Apa nih? Beneran nonton loh. Oh iya, nonton di mobil loh. Nggak ada sih, kayak ada gambarnya. Apa cuma suara doang kalau di mobil ya? Coba. Oh, bisa tuh keluar. Ini kayak semacam podcast gitu ya. Di sini juga semuanya soft touch dan BYD seperti biasa bagus ininya ya. Build quality-nya solid, dia nggak goyang-goyang nih dipegang. Ya, kuat banget. Dan dia cantik juga nih. Dia punya kursi depan tuh modelnya kayak bucket seat. Dan setirnya, ini tombolnya ada di bagian bawah sini sama ada diputar-putar bagian atas. Ini ada kiri kanannya. Sama speedometernya tentunya ada dong. Speedometer sederhana dan tampilannya mirip kayak BYD Seal yang pernah gue coba sih. Ini kita coba. Oke, tilt dan teleskopik sudah lengkap. Di sini juga ada nih tempat buat naruh-naruh barang. Kira-kira kalau mobil ini masuk ke Indonesia dan range-nya kan nggak panjang-panjang amat ya, diposisikan di bawah Dolphin, kira-kira kalian pilih ini atau Dolphin? Kalau gue sih lebih suka ini ya, interior sama eksteriornya. Sekarang kita coba lihat yang lain yuk. Terus bisa kita lihat lagi ke sini ya. Ini ada BYD apa tadi? Gue lupa lagi. Ini BYD Han Plus EV kalau nggak salah ya. Nah terus di belakangnya sini, ini ada mobil yang kemarin kita pakai. Ini banyak banget di jalan. Ini namanya BYD Han EV ya, Dynasty Series juga. Dan ini bisa kita lihat, dia itu punya yang 500 kilo, 600 kilo, dan 715 km. Jadi ada banyak ya range ya, sampai 700 loh. Dan bisa kita lihat, tenaganya nggak terlalu gede, 150, 168, sama 180 HP. Torsinya sampai 350 Nm dan ada yang 310. Kemudian 0 ke 100-nya untuk tipe yang paling tinggi itu bisa sampai 3,9 detik 0 ke 100-nya. Karena dia punya dual motor ya, nggak cuma single doang. Nah sekarang kita lihat dalamnya seperti apa. Ini mobil gede banget, kemarin gue coba. Lihat nih. Lihat belakangnya. Wih. Pintunya aja dibuka besar ya. Mungkin kalau masuk ke Indonesia ini posisinya di atas BYD Seal ya. Jadi kalau kita masuk nih ya, tuh lihat nih kulit-kulitnya ya. Build quality-nya bagus banget. Din audio pula, audionya. Sama di belakang sini ada buat ngatur AC belakangnya nih. Ada layar ya. Ini kita buka dulu, nyalain kencang. Ini apa bedanya? Oh.
Ini ada temperaturnya di belakang. Jadi dia AC-nya triple zone. Gede ya. Ini sih sama Camry gimana? Kalau masuk ke Indonesia dengan harga yang sama dengan Toyota Camry 900 jutaan, di atasnya Seal, kira-kira bakal sukses nggak? Sekarang kita lihat ke depannya yuk. Sekarang kita masuk ke dalam interiornya ya. Seperti biasa interiornya mewah ya, punya berbagai macam hal keunikan juga, termasuk AC-nya nih. Ini AC-nya gue suka ya. Kenapa? Karena kalau diputar tuh atas bawahnya ikut geser semua. Terus juga desainnya dari door trim ke sini itu nyambung semua. Layar di tengah besar, dan seperti biasa BYD layarnya bisa diputar-putar. Cuma kalau diputar rasanya nggak cocok ya, terlalu kurus gitu kanan kirinya. Kayaknya lebih cocok dibikin lebar. Dan dia punya speedometer dengan rumah speedometer ya, jadi nggak dibikin floating. Cuma menurut gua mana lebih oke kayak gini ya. Dan ada head up display-nya di bagian atas. Audio dari DIN Audio juga. Tombol-tombol di sini kurang lebih mirip kayak punyanya BYD Seal. Bisa dibuka ya. Ini gue seneng nih. Tuh, ini juga sama ya, atas bawahnya ikut naik turun juga ya. Gue seneng sih yang kayak gini sih, dibandingkan dengan yang diaturnya tuh harus pakai ini ya, pakai tombol gitu. Kayaknya agak sedikit ribet gitu mobil-mobil zaman sekarang. Tapi ini usianya lebih tua sih dibandingkan dengan BYD Seal ya, makanya ada beberapa fitur-fitur yang di Seal itu nggak ada di sini gitu. Yuk sekarang kita lihat sebelahnya. Kita lihat Tang SUV. Ada yang plug-in hybrid sama ada yang EV. Nah ini BYD Tang SUV. Ini yang plug-in hybrid. Ini range-nya sampai 112 kilo kalau full EV, dan ada yang 200 kilo kalau full EV. Kalau mesin bensinnya, ini kita lihat ya, dia 1500 cc turbo. Tenaganya sekitar 102 kW atau sekitar hampir 140 HP kali ya. Dan torsinya 231 Nm. Nah, untuk motor listriknya 160 kW, sekitar lebih dari 200 HP dan torsinya 325 Nm. Nah, ini kalau misalkan dicek ya, dia bukan 0 ke 100 tapi 0 sampai 50 km per jam. Dia bisa ditempuh dalam waktu 4,3 detik. Dan untuk keiritan bahan bakarnya, liter per 100-nya itu sekitar 5,5 liter per 100, atau sekitar 1:18 lah ya untuk versi yang plug-in hybrid. Tapi kalau EV-nya gimana? Nah, ini kebetulan ada yang EV-nya. Bentuk depannya agak sedikit berbeda karena dia grillnya ketutup ya. Kalau itu kan grillnya gede banget kebuka gitu ya. Yang ini lebih clean. Biar lebih aerodinamis juga sih. Nah, dia tuh ada 600 kilo, 730 kilo dan 635 km yang untuk performance-nya. Kalau yang 635 km itu 0-100-nya hanya dalam 4,4 detik aja. Tapi yang 730 kilo nggak dikasih tahu berapa nih. Jadi kalau mobil listrik itu yang dihitung gitu ya, 0-100-nya berapa ya, karena saking besarnya tenaganya. Dan seperti ini desainnya, bagus ya. Lampunya ada 3, 1, 2, 3, bawahnya nyala seperti ini. Terus kita lihat interiornya, ini juga pasti nggak kalah keren nih. Jadi pas kita masuk ke interiornya, ini kurang lebih mirip kayak BYD Han ya. Cuma dia emang dibikin lebih lebar dan ini mewah banget sih. Speedometernya mirip, terus layar tengah juga mirip ya. Dia panjang banget. Jadi kalau pakai BYD kayaknya lebih cocok dibikin nah seperti ini. Sama AC-nya masih bentuknya kurang lebih mirip-mirip, cuma lebih gede aja. Atas bawahnya gerak sendirian ya. Tapi yang sebelah sininya beda nih. Nah, sama sih, geraknya tuh juga lucu ya. Keren sih. Build quality-nya bagus. Tombol-tombolnya dipencet satisfying ya, keren. Nice. Dan audionya juga sudah pakai DIN Audio, sama atapnya ini bisa ditutup ya. Karena gue sebel sama yang nggak bisa ditutup nih, tiranya bisa kita tutup kayak gitu. Dan kursinya ini juga dibikin ala-ala sporty gitu. Keren sih, makanya ini mobil cukup banyak di jalan ya, gue lihat ya. Sekarang kita ke belakang yuk. Buka lagi. Ini belakangnya captain seat ternyata ya. Dan di belakangnya masih ada kursi lagi. Tapi kayaknya kursi belakangnya nggak terlalu lega ya. Oke. Di sini kita dapat armrest terpisah. Sama di bagian sininya ada USB charging yang nyala nih. Sama gue baru tahu nih ternyata bisa diputer. Hits. Keren, armrestnya jadi lebar. Gue baru nemu nih yang kayak gini nih, armrest bisa dilebarin. Terus cara balik ini gimana? Oh, dipencet depannya.
Jadi bisa jadi begini kecil atau bisa dibikin lebar ya. Nice. Soalnya kalau kita bikin armrest yang tebel, buat ke belakang itu agak susah gitu kan. Sama di sini tombol AC-nya. Sama kayak BYD Han yang tadi ya. Sama ada pemanas sama pendingin buat kursinya. Ini dikunci lagi. Gimana caranya ya? AC-nya ada dari samping kanan kiri ya, nggak dari tengah sini, nggak ada di pilar juga. Sama di sini ada colokan USB lagi nih. Jadi ada banyak colokan USB. Terus kursinya, oh sudah elektrik juga. Nice. Ini bisa buat ngelawan CX-9 nih. Kalau kayak gini caranya nih. Nah, terus ini dia tampilan belakangnya. Tampilan belakang juga keren ya. Ini lampunya di sini kayak ada kepang-kepangannya gitu ya. Terus wipernya ada di bagian atas ini, ngumpet dia kayak Alphard. Atasnya ada lampu lagi buat stop lampnya, sama di sini ada tombol buat buka bagasi. Nah, setelah dibuka jadi seperti ini. Ini dikasih metal juga loh, ini kayak Mercedes-Benz. Sama ini bisa dilipat, tarik ke sini sekali. Oh, malah jadi rebah ya. Gimana cara nariknya? Oke, taruh sini deh. Kita dapat bagasi yang lebih luas. Oke, jadi itu aja mungkin vlog kita kali ini ya. Ini jujur aja, gua tuh ke Tiongkok itu seneng banget ya, karena banyak mobil-mobil yang gua nggak tahu, belum pernah lihat sebelumnya. Dan ternyata pas kita lihat-lihat lagi, ternyata mobilnya keren-keren. Itu aja mungkin video kita kali ini. Dari video yang udah kita bahas tadi ya, mulai dari yang BYD Up, terus ada Han, ada Tang. Menurut kalian, mana yang paling cocok buat pasar Indonesia? Coba komen di bawah. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.